Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang modul pertama dengan materi GUI dengan Java NetBeans. Tujuan dari mata kuliah PEMPIS ini, ada beberapa hal yang perlu kita capai untuk pembahasan GUI dengan Java NetBeans. Tujuan yang pertama dalam praktikum ini nantinya yaitu mahasiswa mampu mengenal dan menggunakan komponen-komponen dasar dalam Visual Java. Tujuan yang kedua, mahasiswa mampu membuat project, package, dan form baru. Tujuan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat program sederhana dengan IDE NetBeans 6.5 atau 8.0. Yang saat ini terbaru itu ada 8.0. Selanjutnya, teori singkat dalam pembahasan kali ini. Bahasa pemrograman Java dimulai dari sebuah tim pengembang software dari Sun Microsystems yang dipimpin oleh James Gosling dan Patrick Naughton pada tahun 1991. Java menurut definisi dari Sun adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Selanjutnya, bahasa Java disebut juga pemrograman yang portable karena dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi asalkan pada sistem operasi tersebut terdapat JVM. Java merupakan pemrograman objek murni karena semua kode programnya dibungkus di dalam kelas. Selanjutnya, referensi lengkap tentang Java ini dapat ditemui di website resmi Java. Nah, untuk JDK versi 2 atau Java 2 itu dibagi menjadi 3 edisi. Yang pertama, J2SE atau Java 2 Standard Edition, J2EE, Java 2 Enterprise Edition, dan J2ME atau Java 2 Micro Edition. Java tidak menyediakan IDE khusus seperti halnya bahasa pemrograman yang lain. Program bisa menggunakan IDE yang support ke Java, misalnya NetBeans, Eclipse, JCreator, TextPad, dan lain-lain. Nah, gambar di bawah ini menjelaskan proses compiling and executing pada program Java. Dapat kita lihat pada gambar sebagai berikut. Pada gambar 1, fase pemrograman Java terjadi proses menulis kode program dengan tool text editor dan hasil berkas berekstensi Java. Kompilasi program dengan tools Java Compiler, hasilnya berkas berekstensi kelas. Kemudian proses yang terakhir menjalankan program dengan tool Java Interpreter dengan hasil program output. Frame ini langkah yang pertama, kita membuka editor NetBeans. Kita sudah membukanya, ini adalah halamannya. Kemudian kita membuat sebuah project baru dengan nama PEMPIS atau pemrograman visual. Nah, project baru ini kita buka file, kemudian new project. Kita pilih Java application. Kemudian next, kita buat kemudian selanjutnya klik finish. Kita tunggu beberapa saat. Nah, project PEMPIS sudah berhasil dibuat. Kemudian untuk pembuatan frame baru ini sudah berhasil kita lakukan, dan untuk penambahan komponen jelibelnya akan kita lanjutkan nanti. Pada bagian sort package ini, kita klik kanan PEMPIS. Untuk membuat frame baru untuk latihan pertama ini, kita ambil JFrame form. Lalu kita beri nama latihan 1. Latihan 1. Untuk mengambil JLabel, kita klik palette. Nah, di sini sudah terdapat JLabel, langsung saja kita drag ke halaman kerjanya. Untuk mengganti tulisan ini, kita bisa langsung mengganti di sini, atau kita menggunakan propertiesnya juga bisa.
Jadi tulisan ini akan saya ganti dengan welcome to my class. Welcome to my class. Nah, untuk mengatur bagian background ini mau kita kasih warna atau tulisannya ini bisa kita atur. Kita ambil window, kemudian pilih IDE Tools, lalu Properties. Pada bagian Properties inilah kita bisa mengaturnya. Untuk jenis tulisan itu kita atur di bagian font. Kita bisa memilih jenis tulisan Times New Roman. Kita tebalkan, lalu ukurannya 18. Oke, maka tulisan langsung membesar. Nah, langsung berubah. Jadi kalau sudah aktif OPQ-nya, maka dia akan langsung berubah, background-nya menjadi warna merah ya teman-teman. Baik, selanjutnya untuk selanjutnya kita akan menambahkan gambar. Nah, untuk menambahkan gambar ini kita perlu menggunakan J-label kembali. Kita ambil J-label 2 dan di sini kita akan menginsert gambar ke bagian J-label 2 dan J-label 3. Yang pertama, caranya pada J-label 2 ini kita ambil icon kemudian modul. Kita ambil di gambar-gambar. Kita mau mengambil gambar kopi. Oke. Nah, ini adalah gambar yang tadi kita ambil. Untuk menghapus J-labelnya ini, kita bisa langsung mengambil bagian teks. Bagian teks ini kita hapus. Kita delete. Langsung hilang tulisan J-labelnya. Dan yang tersisa di sini adalah gambar. Ini dia. Begitu juga dengan J-label 3. Kita tinggal mengambil bagian icon, gambar yang kita pilih external image, gambar logo Java, open, oke, lalu gambarnya langsung sudah ada di sini. Untuk menghilangkan J-label kita ambil bagian properties, lalu kita hapus. Ya, sudah ada 2 gambar di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan kembali tulisan di bagian bawah sini dengan menggunakan J-label 4, tambah lagi J-label 5 dan J-label 6. Pada J-label 4 langsung saja kita ganti tulisannya menjadi Praktikum Pemrograman Visual. Oke, sudah. Lanjut, untuk tulisannya bisa kita tebalkan ukuran 14 atau 18 paling besar ya. Kita ambil Times New Roman. Ya. Ini tulisan D3 Elektronika. Atau mau tulisan jenis lain juga bisa ya, D3 Elektronika. Kemudian J-label 6 nya kita ganti dengan tulisan Juli Desember 2002. Oke, sudah berhasil. Baik, inilah dia dari latihan pertama. Kita juga bisa menambahkan background di bagian belakangnya. Pada halaman ini kita bisa menambahkan background dengan cara ambil J-label. Kemudian pada J-label ini kita masukkan kembali gambar. Kita pilih icon.
Nah, untuk icon ini kita harus bisa mengambil gambar yang sesuai dengan ukuran yang sesuai juga tentunya, supaya nanti ketika dimasukkan ke halaman ini bisa sinkron gambarnya. Oke, di sini kita ambil katakanlah gambar bebas saja ya, di bagian picture. Baiklah, untuk memilih background ini kita ambil dengan nama Bang Jun. Ya, gambar ini kita masukkan ke sini, lalu oke. Nah, bagaimana kemudian untuk membuat ini di belakang? Kan sekarang nggak bisa di belakang. Jadi dengan cara klik di sini if set layout, kemudian absolute layout. Nah, gambar ini bisa berada di belakang tulisan. Inilah hasil dari latihan pertama, di mana kita sudah memasukkan komponen Jellyable, mengubah warna dan juga memasukkan gambar, serta mengganti jenis huruf dan memasukkan background bagian belakang. Demikianlah untuk latihan yang pertama. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut pada praktikum, di mana praktikum ini akan kita kasih nama atau kita beri nama latihan 2. Pada Pempis di bagian search package-nya kita buat JFrog baru, kita beri nama latihan 2. Finish. Nah, ini adalah halaman kerja dari latihan 2. Pada latihan 2 ini kita akan memunculkan dan menghilangkan gambar dengan metode setVisible atau boolean. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pada project Pempis kita menambahkan frame baru diberi nama latihan 2, sudah kita lakukan. Kemudian kita pada form latihan 2 menambahkan Jellyable 2 Jellyable dan 3 button. Nah, Jellyable-nya kita ambil 2, 1, 2, kemudian buttonnya ada 3. Pertama button muncul dan juga button hilang, yang ketiga itu button close. Button 1, button 2, button 3. Nanti yaitu latihan 2. Latihan 2. Memunculkan dan menghilangkan gambar. Kita bisa mengganti jenis hurufnya dengan Times New Roman bold ukuran 12. Oke. Pada Jellyable 2 kita juga akan menggantinya menjadi gambar. Kita pilih icon sama seperti yang kita lakukan pada latihan pertama. Kita ambil di bagian external image. Pilih angel, kemudian open, oke. Nah, untuk menghilangkan Jellyable 2 seperti yang kita lakukan pada latihan yang pertama tadi, kita cukup menghapus bagian ini, enter. Baik. Kemudian button pertama kita ganti tulisannya menjadi muncul. Button 2 menjadi hilang. Button 3 kita akan memasukkan gambar kembali, gambar close. Tombol power. Oke. Ini adalah gambar close-nya. Kita hilangkan tulisan ini di bagian teks. Kita susun di sini, hilang, button muncul di sini. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu memberi event pada tombol muncul dan tombol hilang. Klik kanan di bagian button muncul, kita beri event
Event yang kita pilih di sini adalah event mouse click. Nah, mouse di sini mouse clicked. Baik, di bagian sini kita berikan codingnya, di mana tadi bagian button muncul itu adalah JLabel 1. Kita tuliskan JLabel 1 dot set visible. True. Sama, yaitu mouse clicked, klik. Kita cukup mengcopy paste di bagian button pertama tadi yang button muncul. Yang perlu kita ubah di sini cukup pada JLabelnya saja. Yang tadinya JLabel 1, seperti yang kita tahu di button hilang tadi, itu kita menggunakan JLabel 2, berarti kita ganti dengan 2. Baik, selesai. Kemudian pada button close, kita memberikan juga event sama seperti sebelumnya, mouse klik. Langsung kita ketikkan dispose. Tidak ada yang merah di bagian sini, berarti coding ini sudah benar. Baik, kesalahan yang terjadi dalam codingan ini yaitu seperti yang kita tahu, gambar angel ini adalah JLabel 2. Nah, sedangkan pada bagian codingannya itu JLabel 1 tadinya. Yang di sini 1 dan di sininya 2. Mengapa ketika diklik muncul tidak mau muncul? Karena di sini codingannya masih JLabel 1, maka harus kita ubah menjadi JLabel 2. Pada bagian button 1 JLabel 2, di bagian button 2-nya juga kita ubah menjadi JLabel 2. Barulah kita jalankan Shift F6, kita hilangkan, gambar menjadi hilang. Kita klik muncul, gambar menjadi muncul. Dan pada bagian tombol exit ini kita klik, maka akan keluar. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada latihan 3. Latihan 3 kita buat lagi JFrame baru. Kita beri nama latihan 3. Baik, pada latihan 3 ini kita akan melakukan mengaktifkan dan menonaktifkan tombol dengan metode set enable atau boolean. Langkah-langkahnya, kita harus memberikan form pada latihan 3 ini dengan menambahkan sebanyak 3 JLabel dan 3 button. Baik, langsung saja kita drag JLabelnya sebanyak 3 buah. Button sebanyak 3 buah. Nah, pada JLabel 1 kita ganti tulisannya menjadi latihan mengaktifkan. Latihan 3 mengaktifkan kita ganti jenis hurufnya Times New Roman ukuran 14, 12 saja. Klik OK. Baik, JLabel 2-nya kita masukkan gambar seperti langkah sebelumnya di latihan 2 dan 1. Kita mengambil dari external image, kita ambil gambar jempol. Lalu kita hapus bagian tulisan JLabel. Pada JLabel 3, kita akan memasukkan gambar
di bagian icon external image, gambar malu yang kita akan masukkan di sini. Lalu kita hapus bagian J-label 3-nya, tulisan J-label 3-nya. Kita susun dengan rapi di sini. Untuk button pertama kita ganti menjadi tulisan jempol. Button kedua kita ganti menjadi tulisan malu. Sedangkan button yang ketiga kita ganti menjadi gambar. Kita ambil gambar yang exit atau untuk keluar dari halaman kerja ini. Tombol power seperti latihan kedua ya. Kita hapus tulisan J buttonnya. Baik, desain pada latihan 3 sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita akan memberikan event pada tombol muncul dan tombol hilang. Kita lakukan klik kanan pada J button 1 atau jempol. Kita ambil mouse klik. Lalu kita ketikkan codingnya. Berhubung tadi kita pada button pertama itu namanya J button 1, kemudian set enable, kita menggunakan set enable true, kemudian lanjut di sini J-label 2 untuk gambar jempol, maka kita buat di sini J-label 2 set enable tadi salah ya, yang benar itu adalah J-label 3. Dan selanjutnya kita akan memberi event pada klik juga sama seperti button jempol. Kita cukup mengcopy paste bagian ini, kemudian paste di sini J button 1. Nah, J button 1 ini kita ganti menjadi J button 2, dan pada J-label yang ketiga ini kita ganti menjadi, kita lihat dulu di sini untuk malu itu J-label 3, sedangkan untuk jempol J-label 2, berarti kita mengganti di sini J-label 2. Selanjutnya pada bagian button exit kita beri lagi event mouse click, kemudian kita ketik langsung dispose. Selesai, langsung kita jalankan Shift plus F6. Baik, di sini masih terdapat kesalahan. Kita lihat dulu di bagian codingannya. Belum ada perubahan di sini, maka kita lihat lagi codingannya. Kita keluar dulu. Baik, tadinya terdapat kesalahan. Nah, kesalahan tersebut dapat kita lihat di sini pada bagian J button 1. Semestinya listingnya yang ditulis bukan J-label 2 semua di sini. Nah, seperti yang kita tahu di bagian ini untuk mengklik malu, maka nanti yang akan dihilangkan adalah button malu yang akan ditekan. Berarti di sini J-label 3 untuk malu itu kita ganti menjadi 3. Kesalahan itu terjadi di bagian J button 2 ini. Yang harusnya J button 2 diganti menjadi J button 3. Baru kita jalankan Shift F plus 6. Kita klik jempol. Maka tombol jempol diaktifkan. Kita klik malu, maka tombol malu diaktifkan. Nah, inilah dari latihan 3.
Selesai sudah dijalankan untuk latihan 3, kita keluarkan. Berhasil. Baiklah, untuk memperdalam lagi pemahaman kita tentang GUI dengan Java NetBeans 6.5 atau 8.0 ini, kita bisa melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas sebagai berikut. Terdapat 4 tugas di sini yang bisa kita kerjakan untuk memperdalam pemahaman dan juga pengetahuan kita tentang modul pertama ini. Baik, demikianlah pembahasan daripada modul pertama tentang GUI dengan Java NetBeans 6.5. Untuk sumber yang bisa kita ambil dari daftar pustaka ini, dan juga kita bisa mengembangkannya lagi atau memperoleh sumber yang berbeda dengan materi atau maksud dan tujuan yang sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.